Shalom, selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Fendi Menyapa. Adapun tujuan dan maksud dari program ini dibuat adalah untuk menjawab kebutuhan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan hal yang kedua, program ini dibangun dan dibuat untuk menjembatani satu dengan yang lain untuk saling menyapa. Halo Ibu Yani, saya Tapi, apa kabar Ibu? Tetap jaga kesehatan, tetap mengandalkan Tuhan, hidupi Yesus setiap waktu. Selamat bergabung Bung Rocky Sapteno, senang sekali bisa melihat Bung Rocky bergabung, dan selamat bergabung Ibu Weli Dekwelju. Tuhan memberkati Ibu Weli, Ibu Yani, dan Pak Rocky senantiasa. Dan selalu ingat bahwa sebelum kita menutup hari, ada baiknya kita mengerti bahwa membuka dengan Tuhan, menutup dengan Tuhan, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tuhan tidak menaruh dendam kepada manusia. Dia meletakkan kasih di atas semua kesalahan-kesalahan manusia. Bisakah kita menyadari dan berpikir bahwa kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Agendanya cuma satu. Dia ingin menjelaskan kasih. Dia ingin memanifestasikan kasih kepada manusia, bahwa hanya kasih yang bisa menjangkau kehidupan manusia. Selamat bergabung bersama saya, Ibu Jen Valeria Wonlele. Halo Ibu Jen, apa kabar? Senang sekali bisa melihat Ibu Jen bergabung, dan kemudian Ibu Magdalena Purwaningsi, Ibu Gembala yang baik hati. Selamat bergabung Bapak Tony Wirta. Salam hormat buat istri di rumah dan semuanya ya. Selamat bergabung juga untuk Ibu Selina Laberi. Salam hormat buat keluarga di rumah Ibu Salina. Dan kemudian salam hormat saya buat Ibu Vera. Halo, apa kabar Ibu Vera? Tetap semangat Ibu Vera, dan selamat bergabung bersama dengan saya Ibu Rosalinda Manalu. Apa kabar sayang? Tuhan memberkati ya. Dan selamat pagi juga untuk wilayah Dover, dan selamat malam kepada keluarga besar WAS, Ibu Pendeta Titi ya. Tuhan berkati Ibu Titi. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang ringan tentang kehidupan kita ke depan ini. Apa yang harus kita sikapi dan bagaimana kita harus hidupi Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Itu paling penting. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai, saya menyapa dulu beberapa sahabat kita dan teman-teman serta orang tua yang bergabung di program ini. Dan selamat bergabung untuk Oma Ani Lumi, senang sekali bisa melihat Oma Ani bergabung dengan kami di sini. Sangat-sangat membanggakan bisa melihat orang tua sama-sama bergabung untuk memuliakan Tuhan ya. Oke, selamat bergabung Bapak Risa Tenu. Sorry, sahabat saya Bapak Risa Tenu, Tuhan memberkati. Pak Risa, tolong salamkan salam hormat saya untuk istri dan anak-anak di rumah. Dan kemudian selamat malam bagi keluarga besar yang ada di Dover maupun yang ada di Indonesia ya. Baik, Ibu Nelsi Yani, apa kabar Ibu Nelsi? Tuhan memberkati. Ibu Nelsi Yani, Tuhan berkati. Bapak Hendro Van Bellen, aduh Tuhan berkati ya. Selamat malam Bapak Risa, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Risa juga ya. Oke, nah. Saya memulai dengan kata ini dan kalimat ini. Saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Saya ulangi. Saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang bijak akan merenung dan menghidupi kebenaran itu.
Dan yang kedua, orang bodoh atau orang bebal akan tersinggung dan mengabaikannya. Sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Saya ulangi. Saat Anda menyampaikan saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Yang bijak akan merenung dan menghidupi kebenaran, sementara yang bodoh akan tersinggung dan mengabaikannya. Sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Selamat bergabung Bapak Dadansu, dan selamat bergabung hamba Tuhan yang luar biasa. Selamat bergabung untuk Anastasia Astrid. Halo Anastasia, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Ibu Esther Fani, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Salam hormat kepada semua kita ya. Jamie Depipo, hey, apa kabar Jem? Rini Abrianti, Tuhan memberkati Ibu Rini, tetap semangat Ibu Rini. Ibu Novi Tomasila, semangat Ibu Novi. Untuk Bapak David Lewarion, Tuhan memberkati dan tetap semangat. Nah, kembali ke pernyataan saya tadi. Sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Lalat sukanya sampah. Dia menyukainya. Berapa sering kita menemukan orang-orang begitu menyukai dan begitu suka dan mencintai dosa. Orang begitu suka sekali berdiam di dalam kesalahan. Orang begitu mencintai tempat yang gelap. Orang yang hidup di dalam kegelapan, ruang geraknya terbatas. Orang yang hidup di dalam dosa, ruang geraknya terbatas. Orang yang hidup di luar Tuhan, mereka tidak bisa berguna apa-apa. Bahkan Alkitab berkata bahwa di luar Yesus kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Kembali ke pernyataan saya tadi. Orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak bisa pergi jauh. Karena mereka gelap. Pandangan menjadi gelap. Sama halnya dengan orang yang hidup di dalam dosa. Mereka tidak bisa pergi jauh. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka akan memancarkan kehidupan yang luar biasa. Nah, saya menyapa dulu buat beberapa sahabat yang sudah bergabung dengan kami di sini. Halo Ibu Opi Rahayaan, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Marlon Romodar. Ya. Shalom juga buat Ibu Pola Haspers. Waduh, sudah paling lama nggak ketemu Ibu Pola ya. Selamat malam untuk Bapak Yan Wailauru ya. Tuhan memberkati. Sorry, maaf. Nah, Bapak Efruan Ais, apa kabar? Wow, luar biasa. Terima kasih. Wow, Ibu Foni Herawati. Iya, ini kaos ini saya sengaja buat dan saya cetak di Ambon supaya itu mengingatkan saya kepada tanah kelahiran. Saya cuma mau mengajak Bapak Ibu semua di sini bahwa ketika kita semakin tinggi, ketika kita semakin berhasil, jangan lupa dari mana Anda ada. Sebab asalmulah yang membentuk engkau sampai kepada level-level yang sudah Anda lewati sekarang. Mengucap syukur bahwa kita terlahir dari orang-orang yang luar biasa, dari papa dan mama kita ya. Terlepas dari kekurangan orang tua kita, tapi hari ini kita bisa berhasil. Itu cuma karena kasih karunia Tuhan, dan Tuhan pakai mereka untuk mendistribusi pengharapan, kasih, dan sukacita kepada anak-anak yang mereka lahirkan. Oke. Nah, hari ini Bapak Ibu, salam dulu buat Ibu Tenu Jeti. Apa kabar Ibu Ibu Tenu, maaf. Emma Leulelek Manaha, apa kabar Ibu Emma?
Oke, selamat bergabung ya. Tuhan memberkati Ibu Desi Karolus dan kemudian Ibu Lik-Lik Watil Selin. Apa kabar sayang? Tuhan memberkati dan tetap bersuka cita. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang yang tidak bisa pergi lebih jauh. Anda bisa bayangkan kalau di rumah Anda terjadi pemadaman lampu atau listrik. Listrik padam. Saya jamin sekali, Anda berjalan di dalam kegelapan dan Anda akan berbenturan dengan berbagai benda yang ada di sekitar. Kalau seseorang yang hidup di dalam dosa, mereka akan kehilangan yang namanya itu kehidupan itu sendiri. Nah, hari ini penting untuk kita belajar satu hal ini ya. Selamat bergabung Bapak Willy Mandagi ya. Tuhan memberkati Pak Willy, tetap semangat Pak Willy. Hadapi hari-harimu dengan sukacita Tuhan. Tuhan memberkati Pak Willy dalam segala yang dikerjakan dan dilakukan. Salam hormat saya buat keluarga dan semua orang yang ada di sekitar Pak Willy. Shalom, selamat bergabung Ibu Velda Samson dan selamat bergabung Ibu Margareta Letemia. Dan selamat bergabung untuk semua saudara-saudara saya yang telah mengambil bagian pada program ini ya. Tuhan memberkati. Nah, Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mengertilah bahwa takut akan Tuhan mendatangkan pengharapan. Takut akan Tuhan mendatangkan masa depan. Takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang mampu melihat agenda Tuhan dalam perjalanan hidupnya, orang yang takut akan Tuhan, mereka tahu persis kemana mereka harus berjalan. Selamat bergabung Pak Pendeta Yakob Noya, dan selamat bergabung juga untuk Ibu Wei Simatau. Tuhan memberkati. Tetap semangat Ibu Wei, dan selamat bergabung untuk keluarga besar Maluku Barat Daya. Tuhan memberkati senantiasa bersama kami di sini. Terima kasih sudah join bersama kami. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini yang saya selalu katakan kepada saudara. Ada masa-masa dan waktu-waktu di mana saudara harus lebih banyak berdiam diri ketika berhadapan dengan orang bodoh. Ada waktu dan masa di mana saudara harus menahan diri ketika melihat kesalahan terjadi di depan mata saudara. Karena Alkitab mengatakan kepada kita, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Artinya jangan meletakkan perkataanmu yang baik kepada orang-orang yang sifatnya menutup diri dan tidak mau berubah. Beberapa kali kita sudah mencoba untuk menasehati, beberapa kali kita sudah mencoba, bahkan kita sudah bawa dalam doa dan sebagainya. Tapi kalau mereka nggak mau berubah, mari saya mau kasih tahu buat saudara, bergaulah dengan orang positif supaya Anda menikmati hidup yang positif. Pertanyaannya berikut begini, Pak Pendeta, masakan kita cuma dengan yang positif saja? Bukankah kita harus menjadi garam dan terang? Nah, perhatikan kata ini saudaraku. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Anda seperti tadi saya katakan bahwa ketika kebenaran disampaikan, dua hal yang bisa terjadi. Ada dua respon dari manusia. Yang pertama, orang bijak akan menerima perkataan itu dan menghidupi kebenaran itu. Dan kemudian yang kedua adalah orang bodoh atau orang bebal. Mereka mengabaikan, bahkan mereka tersinggung dan melupakannya. Makanya saya bilang, sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Orang yang hidup di dalam dosa, mereka sudah masuk dan diam di sana dan sudah tinggal di dalam sana. Itu susah untuk berubah. Kecuali intervensi ilahi, kekuatan Tuhan untuk mengeluarkan dia dari sana. Bahkan maaf kata, orang yang diurapi sekalipun ketika sudah mencicipi dosa, dia sulit keluar dari sana. Saudara bisa nonton dan lihat sendiri bagaimana kitab Hakim-Hakim mencatat
Simson seorang nasir Allah yang dipilih, dikhususkan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, menjadi pahlawan untuk melepaskan Israel dari Filistin. Bagaimana dia termasuk dan dia terikat oleh keinginannya sendiri. Tidak mudah untuk menyampaikan kebenaran. Ada dua respon yang bisa terjadi. Orang bijak akan menerima dan dia berubah. Orang bodoh akan menyingkir dan tersinggung. Nah, Simson, dia justru mendekat kepada Delila. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita model kayak begini, kita bisa rusak, saudaraku. Dimanapun Anda berada hari ini, sikapilah hidup dengan cara yang berbeda. Pola pikir yang sehat. Makanya saya program yang kedua atau yang pertama itu saya singgung bahwa ketika kebenaran datang, Anda harus menerimanya dengan waras. Artinya harus menerima dengan kesengajaan. Seseorang yang waras, dia akan terima firman penuh. Seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, dia akan suka sekali dekat dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kalau orang tidak takut Tuhan, percayalah pengetahuan tidak ada padanya. Yang ada cuma apa? Keinginan daging, keangkuhan hidup, dan kesombongan. Tidak ada yang bisa diharapkan dari tiga-tiga itu, saudaraku. Nah, pikirkan ini baik-baik Bapak Ibu. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu yang tadi saya bilang. Ketika kebenaran disampaikan, dua hal menjadi respon manusia. Bagi orang bijak, dia menerima dan dia berubah dan dia bertumbuh. Dan dia menghidupi kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan dia. Sementara bagi orang bodoh, dia akan tersinggung dan dia mengabaikannya. Itu sama halnya dengan Anda meletakkan rumah, fondasi di atas pasir. Tapi baiklah saudara, kita tidak bisa merubah siapapun di dalam dunia ini. Bahkan Anda tidak punya kemampuan untuk mengubah manusia. Anda dan saya bisa hari ini ada. Itu karena intervensi Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Bukan kamu yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kamu. Bukankah kita hadir hari ini karena dasarnya adalah pilihan Tuhan? Dan hari ini, pikirkan baik-baik bagaimana kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya, kita tidak bisa hidup memuaskan daging. Mari, seperti beberapa program yang lalu saya katakan bahwa beritahu sahabatmu dan saya akan kasih tahu bagaimana masa depanmu berakhir. Persahabatanmu yang baik mengarahkan kamu kepada masa depan yang baik. Persahabatan yang kacau, persahabatan dalam kegelapan menghancurkan masa depanmu. Bukankah manusia kita perlu diperbaiki dari waktu ke waktu? Sebuah perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu walaupun sedikit demi sedikit, itu namanya perubahan dan perkembangan. Itu namanya pertumbuhan. Hari ini saya mengambil peran sebagai aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi pertumbuhan itulah pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya senang bisa menjumpai saudara lewat program ini. Fendi menyapa, saya akan selalu menyapa saudara ketika Tuhan memberikan saya pesan-pesan untuk saya harus sampaikan dan sharingkan kepada semua kita. Dan kiranya program ini terus menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, ini sudah bukan musimnya dan waktunya lagi untuk kita melihat sudut gelap dari seseorang. Tapi ini waktunya untuk kita melihat bagaimana Allah punya rencana untuk semua orang. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, oke, saya menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah bergabung. Ya, oke, Ibu Ade Riri, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, sukacita. Terima kasih Ibu Weisi Matau. Aduh, istri ini dia baik. Sayang, bekerjalah. Jangan nonton suamimu terlalu ya. Oke, Ibu Fani Lawalata, Tuhan berkati. Aduh istriku, semangat Pak, Mar jangan lupa belanja juga masak nasi for siang. Aduh istriku, suami lagi menyampaikan khotbah, istri mengingatkan soal masakan. Memang kamu bijak sayangku. Ya, saya harus perlu orang
Istri saya ini dia luar biasa, dia kasih ingat saya supaya saya jangan lupa masak nasi. Betul saudaraku, saudara diberkati oleh firman Tuhan lewat hidup kami. Tapi jangan lupa nasi harus dimasak ya. Oke, thank you sayangku. Nyong Juan Ka, selamat menikmati Bung. Mei Kai Nama, apa kabar sayang? Oke. Denada, selamat bergabung Ibu Denada, Tuhan memberkati. Ansi Patirane, aduh saya senang sekali lihat Ibu Ansi bergabung. Ludia Maria, apa kabar Ibu Ludia? Tuhan memberkati. Ola Usmani, hey apa kabar? Ibu Tansyane, Tuhan memberkati. Dan Bapak Pendeta Nus Nahaklai, apa kabar Bapak Nus? Tetap semangat Bapak Nus, Tuhan memberkati ya. Oke, halo selamat bergabung Pak Dias dan Ibu Lena Yonadi di Malang. Saya sangat merindukan kalian berdua. Saya sangat merindukan bisa memeluk suamimu yang ganteng itu. Dan seperti permintaan istri kita bahwa kalau kita berdua ketemu kita harus dance katanya ya. Oke, sebagai suami yang baik kita menerima tantangan sang istri begitu ya. Oke, Ibu Herlin Saitapi apa kabar? Tuhan memberkati dan tetap semangat. Untuk Ibu Yuni Riyadi, apa kabar Ibu Yuni? Dan selamat bergabung Ibu Bace Titahena. Yeay, Ibu Bace kalau sudah bergabung dunia menjadi bunga-bunga di mana-mana. Dan terima kasih untuk Ibu Lina Triana Bella. Aduh, kalau Ibu Lina so bergabung, waduh sudah. Dunia berubah menjadi madu di mana-mana begitu kurang lebih ya. Oke, selamat bergabung Ibu Jody Usmani. Tetap semangat Ibu Jody Usmani. Salam hormat buat Oma dan keempat putra-putri di rumah ya. Bapak Raymond Suplantila, Om Polisi yang gagah dan ganteng dan yang luar biasa. Selamat bergabung untuk Alfonso Poseratu. Tuhan memberkati. Selamat bergabung untuk Ibu Reni Pinontoan. Tuhan memberkati selalu. Dan Ibu Lina sampaikan hormat kami untuk keluarga besar di Malang dan di mana saja. Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga untuk saudara laki-laki saya, Bapak yang paling ganteng ya. Bapak Christian Patiasina, luar biasa, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke pernyataan saya awal bahwa bebal itu itu bodoh, pengertiannya bodoh, sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikiran. Sementara bijak selalu menggunakan akal budinya. Seperti tadi saya katakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya beberapa kali menyebutkan bahwa jangan pernah melepaskan sebuah kebenaran kepada orang yang mengeraskan hatinya. Tetapi sekeras-kerasnya hatinya, saya mau kasih tahu untuk setiap kita. Saya akan terus berfungsi seperti Paulus dan Apolos. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi izinkan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saya akan terus melepaskan kebenaran Tuhan kemanapun saya pergi. Selamat bergabung Ibu Ena Mundung Rolos. Ibu Ena Mundung, bekerjalah dengan giat. Tuhan memberkati keluarga Ibu Ena Mundung. Terima kasih Ibu Ena untuk ikan yang enak kemarin itu ya. Luar biasa. Tapi yang jelas itu ikan sudah habis Ibu Ena. Oke, selamat bekerja. Firsta Manusiwa, apa kabar Ibu Manusiwa? Tuhan memberkati dan urapi senantiasa. Oke, kembali ke pernyataan saya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Apapun bentuk dan alasannya memang sudah terpanggil, mungkin sudah terpanggil seperti itu, karakternya sudah seperti itu. Tetapi seorang yang hidup dengan takut akan Tuhan, menghidupi kebenaran, dia tahu bagaimana dia menerima perkataan Allah dan kemudian dia memanifestasikan dalam kehidupannya. Saya mengulangi perkataan saya dari awal sekali. Saya akan di episode kali ini, saya akan selalu mengurangi kalimat-kalimat ini. Saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama,
Orang bijak akan merenung dan menghidupinya. Dan yang kedua, orang bodoh atau orang bebal akan tersinggung dan mengabaikannya. Sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Lalat suka di tempat sampah. Nah, tapi hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menyapa dulu beberapa sahabat kita. Ibu Oli Martinus, apa kabar sayangku? Oma Ivin Papilaya, tetap semangat Oma Ivin. Salam buat Opa Berti di rumah. Dan selamat bergabung lagi Ibu Imelda Latuprisa, ya. Waduh, suami istri bergabung nih ya. Waduh, senang sekali saya. Waduh, mungkin sekali-sekali saya akan bahas tentang topik suami istri ya. Kalau suami istri bergabung itu bagus begitu ya, supaya kita saling melengkapi ya. Nah, oke, begini Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan beberapa pemikiran dulu begitu ya. Selamat bergabung dengan Ibu Elma Titalei. Dan selamat bergabung untuk Ibu Tricia Karur. Tuhan memberkati Ibu Tricia. Tetap semangat Ibu Tricia. Sukacita Yesus menjadi bagian kita. Untuk Ibu Elma Titalei juga. Nah, Pengkhotbah 4 ayat 13 mengatakan bahwa lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Orang miskin bisa menjadi raja dan seorang tahanan bisa pindah ke atas tahta. Tetapi jika pada usia lanjut raja itu terlalu bodoh untuk menerima nasihat, maka nasibnya lebih buruk daripada pemuda yang miskin tetapi cerdas. Seperti tadi saya katakan, ketika kebenaran disampaikan, dua hal dari dua kelompok yang bisa bereaksi. Orang bijak akan terima kebenaran dan orang bodoh akan menolak dan tersinggung. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini, kiranya semakin kita usia lanjut, kiranya kita semakin sadar bahwa kita perlu kebenaran. Kita perlu ada nasihat-nasihat yang baru. Saya tipe orang yang suka belajar dari semua orang. Saya suka belajar dari anak-anak saya. Ada beberapa hal yang tidak saya bisa pahami. Tapi ketika saya coba diskusikan itu dengan anak-anak saya dan mereka sangat mengerti. Dan mereka memberikan pemikiran-pemikiran yang tidak pernah saya jumpai sebelumnya. Ini menandakan bahwa generasi kita, jika tidak mencoba belajar dan masuk dan menyelami pola pikir dari generasi sekarang, maka kita akan mengalami yang namanya gap, kesenjangan yang cukup jauh. Artinya kesenjangan hikmat, kesenjangan wawasan, kesenjangan pola pikir. Kalau kita tidak serius, kita akan kehilangan banyak hal dalam kehidupan ini. Halo Ibu Dr. Inge Sihasale, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Pohon rambutan sudah berbuah kah? Ya. Selamat bergabung Ibu Bapak Pociam dari Bogor. Halo Ibu Brenda Titalei, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Senang sekali bisa berjumpa. Nah, oke. Oh, ada beberapa masukan nih, kata Bapak Pendeta, tolong nanti next time program kita bahas tentang keuangan untuk suami istri. Wah, itu bagus itu. Itu bagus. Nah, keuangan di keluarga kami yang memegang penuh adalah istri saya. Pertanyaannya begini, kenapa istri saya? Nah, saudara harus tahu, dia adalah pengelola terbaik yang saya miliki, yang Tuhan kasih buat saya. Kalau saudara lihat perjalanan hidup kami bisa hidup dengan serba kecukupan, kami bisa hidup dalam kesederhanaan, kami bisa hidup sampai sejauh ini karena ada seorang perempuan hebat yang Tuhan kasih di samping saya. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu akan topik sendiri lagi, kita akan bahas itu next untuk program ya. Oke, nah baik saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat bergabung untuk Ibu Stella Patinama dan selamat bergabung untuk Bung Yosi ya. Dan selamat bergabung untuk Ina Soselisa. Aduh, dari Belanda ya. Aduh, Tuhan memberkati Ibu Ina. Tetap semangat. Nah, oh ada masukan lagi. Bapak Pendeta harus khotbah tentang keluarga, tentang suami istri dan sebagainya. Oke, kepada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami atau masukan dan sekaligus permintaan begitu.
saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengunjungi yang namanya page Rock Dover. Disitulah Anda akan menemukan 4 seri khotbah saya tentang Yohanes pasal 2, pernikahan di Kana. Bagaimana saya mengulas panjang lebar di situ, dan semoga itu, berharap sih itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Dan saya melihat di sini ada Michael Ramba, dia bergabung dengan saya, dan saya pikir Michael Ramba, you harus mengikuti dan mengunjungi page dari Rock Dover. Saya sedang membahas ada 4 seri dari khotbah tentang Yohanes pasal 2 itu. Dan saya berharap itu mempersiapkan Michael sebelum masuk dalam pernikahan, begitu ya. Oke, untuk Ronald Francois Watimena, apa kabar Bung Ronald? Tuhan memberkati dan selamat bergabung untuk Ibu Novita Tumalang. Oke, oh iya Bung Jimmy, tolong konfirmasi waktunya Papi. Oke, baiklah. Saya akan usahakan dalam waktu dekat untuk bisa membahas tentang bagaimana mengelola keuangan di dalam keluarga. Nah, saudara tahu bahwa mengelola keuangan itu adalah salah satu esensi terpenting, adalah salah satu bagian yang paling penting sekali, dan itu sangat urgent sekali untuk kita belajar hal itu. Apalagi di tengah-tengah pandemik seperti ini, Anda harus bijak dalam mengelola yang namanya keuangan. Anda salah mengelola, Anda akan mengalami kelumpuhan di kemudian hari. Nah, pentingnya kita mengelola keuangan secara sehat dan baik berdasarkan kebenaran. Lalu kemudian saudara harus pikirkan siapa yang harus megang keuangan itu. Itu paling penting. Nah, itulah yang harus kita bahas nanti besok-besok ini ya. Oke, itu saya tolong diingatkan kembali ya. Oke, saya menyapa dulu Ibu Koce Tenu. Aduh, Ibu Koce ini luar biasa. Hey, apa kabar Ibu Monica Lewa? Senang sekali bisa mengunjungi dan bisa menyapa Ibu Monica ya. Selamat bergabung juga untuk Ibu Novita Tumalang. Tuhan memberkati kita semua. Baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Pengkhotbah 4 ayat 13 punya maksud apa bagi kita? Orang miskin bisa menjadi raja. Dan seorang tahanan bisa pindah ke atas tahta. Yusuf adalah seorang yang hebat. Dari tahanan berpindah kepada posisi nomor 2 setelah Firaun. Bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang penting. Bagaimana orang-orang yang dipersiapkan Tuhan dengan cara yang berbeda. Hari ini kalau engkau sedang merasa bahwa saya seperti ada dalam tahanan, saya seperti tidak bisa buat apa-apa di tengah suasana pandemik seperti ini. Sepertinya seluruh dunia bangkit menyerang saya. Sepertinya saya kehilangan jati diri saya kehilangan masa depan saya kehilangan keluarga, saya kehilangan anak, saya kehilangan semua orang yang saya kasihi. Hei, dengar baik. Selama Anda takut Tuhan, Anda memiliki hikmat dan didikan, Anda mengerti banget apa yang harus Anda kerjakan di kemudian hari. Selamat bergabung untuk Eka Kuhuparu dan Ibu Yuan Samu-Samu. Senang sekali bisa menjumpai ibu-ibu, dan selamat bergabung untuk Febrio. Tuhan memberkati, dan Ibu Lucy Lopati. Salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Nah, begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dikatakan bahwa Yusuf mengalami perubahan begitu luar biasa. Oh, selamat bergabung Susan Leatemia. Ibu Susan, apa kabar? Ibu Ina Soselisa, tetap semangat. Tuhan memberkati dan sukacita menjadi bagian hidup kita selalu dan senantiasa. Nah, mengertilah agenda Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memperbaiki manusia. Betul saudaraku, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Proses pemulihan, proses mengerjakan, proses untuk kita menjadi dewasa, itu ada memang terjadi gesekan di mana-mana. Tapi sungguh, tahukah Anda bahwa aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang beri pertumbuhan. Pertumbuhan seseorang itu letaknya di tangan Tuhan. Nah, penting untuk saudara dan sekarang, tapi jangan lupa, aku menanam, Apolos menyiram. Penting untuk saudara punya kehidupan spiritual akan menjadi bertumbuh jika saudara setiap hari menyirami hatimu dengan firman. Firman itu ya dan amin. Jangan habiskan hari-hari hidupmu cuma dengan main game, ikuti sosial media tanpa batas. Kemudian saudara menghabiskan waktu, menghamburkan waktu untuk tidak penting. Saudara malas-malas di rumah. Mari bekerjalah dengan cara yang berbeda. Bekerjalah, isilah hidupmu dengan hal-hal yang penting. Itu penting Bapak Ibu. Mengertilah bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan kehidupan kita. Nah, kembali ke sini, Paulus mengingatkan jemaat di 1 Korintus bahwa, oh ya selamat
Oh ya, kabar baik Bapen, Susan Leatemia. Salam saya buat Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Persulesi, Tuhan memberkati. Selamat bergabung untuk Ibu Gilian Patikawa, sukacita menjadi bagian hidup kita. Kembali ke pernyataan ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang hal-hal penting. Nah, 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Maksudnya apa? Apa gunanya orang-orang arif itu? Apa gunanya mereka yang berilmu? Apa gunanya ahli-ahli pikir dunia ini? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini adalah omong kosong belaka. Sekali lagi saya mau kasih tahu, jangan bangun hidupmu di atas opini-opini orang yang negatif. Saya akan selalu ulangi kata yang sama. Jangan bangun hidupmu di atas pola-pola pikir dunia. Jangan bangun hidupmu di sana. Tahukah saudara bahwa dunia menginginkan Anda seperti mereka? Tahukah Anda, orang yang iri hati, orang yang sakit hati, orang yang cemburu, mereka menghendaki untuk kamu jatuh. Mereka menghendaki supaya Anda dan saya tidak berhasil. Jangan pernah menangkap ide-ide negatif. Tangkaplah ide-ide positif. Tangkaplah perkataan Tuhan. Tangkaplah hikmat Allah. Terimalah didikan pada waktunya. Sebab rotan yang datang pada waktunya. Sebab pukulan yang datang pada waktunya membersihkan lubuk hati. Setiap disiplin yang datang dari Allah, bahkan itu membuat kita kembali kepada jalur Tuhan. Mengertilah bahwa Tuhan tidak pernah curang. Tuhan punya agenda yang begitu baik, saudaraku. Nah, oke. Saudara lihat baju kaos saya. Saudara akan lihat di situ. Selama beta pakai baju, beta seng akan malu. Selama beta maluku, beta akan maju. Artinya begini, Anda dan saya masih bisa makan minum, Anda dan saya masih punya pakaian, Anda dan saya masih tidak bertelanjang begitu. Jangan pernah mundur. Isi hari-hari hidupmu dengan Tuhan. Isi hari-hari hidupmu dengan kebenaran. Selamat bergabung Bapak Yosua Taihutu, dan selamat bergabung untuk Ibu Koce Manuhutu. Halo Ibu Koce, Tuhan memberkati. Tetap semangat Ibu Koce. Dan Ibu Nanan Lohi, apa kabar? Eldros, selamat bergabung Ibu Eldros Sourui, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Daniel Lilik. Waduh, senang sekali bisa lihat Pak Daniel bergabung dan Ibu Eldros. Tuhan memberkati kita semua. Nah, kembali ke sini. Di dalam Matius pasal 10 ayat 25 dikatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saya coba menerjemahkan dari sisi ini. Sudah cukup kalau seorang murid menjadi seperti gurunya, dan seorang pelayan seperti tuannya. Kalau kepala keluarga sudah diberi nama Beelzebul, apalagi seisi rumahnya, mereka akan diberi nama yang lebih buruk lagi. Nah, ini maksudnya apa bagi kita Bapak Ibu? Nah, sadari betul bahwa ada kata Beelzebul di situ. Tapi sebelum saya bahas tentang kata Beelzebul ini, saya ingin mengulangi kembali apa pernyataan saya dari awal program ini. Saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang bijak akan menerima kebenaran dan menghidupinya. Dan yang kedua adalah orang bodoh atau orang bebal. Mereka akan tersinggung dan mengabaikannya. Sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Makanya saya mau kasih tahu bos saudara, kenapa orang begitu gampang sekali kumpul kebo, orang begitu gampang sekali melacurkan diri kepada dunia kegelapan.
Orang begitu gampang untuk menghidupi kegelapan. Orang begitu mudah menerima yang namanya dosa. Lalat sukanya sampah. Nah, kata Beelzebul di dalam Matius pasal 10 ayat 25, Beelzebul itu artinya tuan para lalat, raja lalat. Nah, Anda bisa bayangkan, lalat itu menyukai sampah. Dosa itu sampah. Jangan ada di situ. Anda diciptakan bukan untuk menikmati sampah. Halo. Kita diciptakan untuk menikmati duduk dan berbicara semeja dan menikmati berkat dengan Tuhan. Jangan menghirup bau sampah, Bapak Ibu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tahun 2015 ketika Amerika melegalkan pernikahan sejenis, dikatakan bahwa angka bunuh diri makin menurun. Saudara mikir nggak, saudara? Saudara, ketika pernikahan sejenis dicetuskan, dilegalkan, angka bunuh diri menurun. Saudara, dengar, ketika dosa yang satu digolkan, ada muncul seperti wow, keputusan ini membuat bunuh diri menurun. Mari saya kasih tahu, saudaraku, orang bunuh diri bukan cuma karena hal itu. Nah, bayangin coba, hari ini kita mencoba untuk melegalkan, bahkan kita mencoba menyetujui semua agenda-agenda dan kita mencoba menyenangkan sekian banyak orang. Kadang-kadang Anda belajar menipu untuk menyenangkan orang lain. Kadang-kadang saudara dan saya melakukan kebodohan demi dan orang lain disenangkan. Tidakkah saudara tahu bagaimana dengan kita? Kita gampang sekali melacurkan diri untuk sebuah kejahatan. Nah, selamat bergabung dulu untuk Ibu Rajawane Sinai dan selamat bergabung untuk Ibu Erlinda Lisa Pali. Selamat bergabung, Tuhan memberkati kita semua. Nah, coba saudara mikir, Bapak Ibu. Iren Soisa, apa kabar Ibu? Tuhan memberkati, tetap semangat dan janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, ini yang saya mau bilang buat saudara. Kalau orang yang hidup di dalam kegelapan, dia sukanya gelap. Coba saudara pikir ini. Kalau suami A berselingkuh, hotel yang dia cari adalah hotel-hotel di belakang kota. Dia tidak cari hotel di depan kota, di tengah-tengah kota, di belakang kota. Kenapa cari di belakang kota? Karena dia melakukan kesalahan. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka menutupi ketelanjangan dengan daun ara. Dunia sekarang orang berselingkuh, mereka tidur di hotel-hotel di belakang kota, bahkan jauh dari kota. Orang yang hidup di dalam kegelapan, ruang lingkupnya terbatas. Bahkan saya kasih tahu buat saudara, orang yang hidup di dalam kegelapan, biaya hidup makin meningkat. Uang pulsa untuk istri yang sah, ada juga uang pulsa untuk istri simpanan. Membengkak biaya pengeluaran. Tapi kalau orang yang hidup benar dengan Tuhan, biaya hidupnya normal-normal saja. Kenapa beberapa orang berkata kepada saya dan pernah bertanya kepada saya bahwa Pak Pendeta, pengeluaran saya tiap bulan kok makin menipis, makin boros banget gitu. Saya mulai menyadari bahwa jangan-jangan ada yang lain selain istrimu, atau jangan-jangan ada suami lain dari suamimu, atau jangan-jangan Anda berjudi di luar, atau jangan-jangan Anda lebih menjadi penikmat-penikmat yang sesaat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dosa sejago-jagonya Anda, sehebat-hebatnya Anda menutupi dosa, Anda tidak akan pernah hidup di sana lebih lama. Satu waktu itu akan terbuka dan terungkap. Nah, milikilah takut akan Tuhan. Ibu Maria Natalia, selamat bergabung. Tuhan memberkati Ibu Natalia. Tetap semangat Ibu Natalia. Dan halo Ibu Monica Risamena, apa kabar? Tuhan memberkati dan tetap semangat. Saudaraku yang diberkati,
Pikir ini baik-baik Bapak Ibu. Nah, ingat, lalat itu lalat menyukai sampah. Lalat menyukai sampah. Lalat menyukai sampah. Halo Bung Arthur Weura, apa kabar Bung Arthur? Tetap semangat Bung Arthur, tetap setia bersama dengan Tuhan. Shalom Ibu Maria Natalia, shalom, Tuhan memberkati, tetap semangat. Nah, coba lihat ini saudaraku. Di dalam Markus 3 ayat 22 dikatakan, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Itu yang saya bilang tadi pertama. Ketika kebenaran disampaikan, ada dua kelompok manusia yang akan bereaksi. Saya akan ulangi ini terus. Orang bijak menerima kebenaran dan menghidupinya. Sementara orang bodoh akan menolak dan tersinggung dan pergi. Sama seperti ahli-ahli Taurat ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus mengajar dengan kuasa, ketika Yesus menghadirkan kebutuhan-kebutuhan manusia dan menjawabnya, ketika Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa di depan mata mereka. Nah, bisakah saudara bayangkan apa yang terjadi? Ini ahli-ahli Taurat yang katanya punya hukum Musa, yang katanya punya pengetahuan firman, yang katanya punya pengetahuan Taurat, yang katanya orang hebat, orang terpandang di masyarakat, orang-orang yang diakui, orang-orang yang diberi respek dan dihormati, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga sebuah kota, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendoakan kota. Tetapi ketika Yesus menjawab kebutuhan kota, mereka justru mengeluarkan kata-kata hinaan. Mereka justru mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari seorang pendeta. Tidak seharusnya keluar dari seorang imam. Nah, yang dikatakan apa? Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Tadi saya katakan Beelzebul itu raja lalat. Nah, saudara bisa bayangkan lalat itu sukanya sampah. Orang yang hidup di dalam kegelapan, orang yang hidup di dalam dosa, maaf kata, berarti mereka suka sampah. Sampah. Maaf Bapak Ibu, maaf. Istri lebih mahal dari pelacur. Maaf Bapak Ibu. Maafkan saya menggunakan kalimat ini. Bayangin coba, saudara bisa bayangin, istri diperuntukkan untuk satu suami. Demikian suami diperuntukkan untuk satu istri. Saudara, bisakah saudara mengerti? Dunia sekarang tambah kacau. Tidakkah kita mengerti bahwa ini hari-hari yang jahat? Kembali ke pernyataan saya, lalat sukanya sampah. Orang yang hidup di dalam dosa paling suka ketemu dengan orang-orang yang suka hidup dalam dosa juga. Makanya kitab Mazmur berkata bahwa jangan berkumpul atau jangan duduk dengan kumpulan-kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena Anda bakalan jadi salah satu dari mereka. Saya selalu diingatkan oleh orang tua kita waktu saya masih usia-usia remaja. Ingat, bergaul dengan pemabuk, engkau jadi pemabuk. Bergaul dengan penjudi, engkau jadi penjudi. Bergaul dengan orang baik, engkau akan jadi baik. Nah, hari ini kiranya kita mengerti agenda Tuhan bagi kita masing-masing. Temukanlah orang-orang positif di sekitar saudara. Seseorang pernah berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, bagaimana untuk saya terus menjaga semangat saya dalam melayani dan mengerjakan panggilan Tuhan? Saya menjawabnya sederhana, temukan orang-orang positif di sekitar kamu. Kalau Anda ingin lebih semangat lagi, temukanlah petobat-petobat baru. Bergaulah dengan para petobat baru. Petobat-petobat baru adalah orang-orang yang begitu on fire untuk Tuhan. Kenapa? Karena mereka orang baru. Apa saja yang kamu ngomong tentang kebenaran, mereka terima apa adanya. Mereka adalah lahan yang kosong, yang gembur untuk ditanami. Pikirkan ini baik-baik. Nah, selamat bergabung dulu Ibu Yenti Hariman dari Bogor. Tuhan memberkati. Ibu Guru Margaret Masela, sukacita Tuhan menjadi bagian kita semua. Halo Bapak Raymond Oi, tetap semangat Bapak Raymond, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung Ibu Esti Sahureka. Oi, senang sekali
Kalau Ibu Esti sudah bergabung, maka dunia berbunga-bunga di mana-mana ya. Nah, sadari betul sulit bagi kita untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih menarik daripada sampah. Sama halnya dengan kehidupan kita, bukan? Sulit bagi kita untuk mengingatkan para pendosa bahwa kehidupan dalam Yesus itu indah. Simpson, dia terisap masuk ke dalam kekuatan Delila. Makanya dia kehilangan integritas. Dia dipermalukan gitu, saudaraku. Sementara di sisi lain, Yusuf dia dicoba diperdaya oleh istri Potifar. Nah, literatur mengatakan begini, tidak ada sehelai kain pun yang menutupi tubuh dari istri Potifar. Itu berarti benar-benar bugil. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf melari dari wanita ini. Nah, kiranya kita semua di sini yang menyaksikan dan mendengarkan program ini, kalau Bapak Ibu merasa bahwa program ini memberkati Anda, kirimkan program ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Dan biarkanlah mereka mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat program ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah ini yang membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan sayang kita? Kalau hari ini Anda disayang Tuhan, berarti Anda ditegur. Kitab Wahyu mengatakan barang siapa yang kukasihi. Perhatikan kalimat ini. Barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar, relakanlah dirimu dan bertobat. Program ini akan dibangun untuk menyadarkan kita. Program ini dibangun untuk menarik Bapak Ibu kembali mencicipi bunga, bukan sampah. Melihat bunga, bukan sampah, saudaraku. Pikir ini baik-baik Bapak Ibu, mengertilah. Saya akan selalu ulangi kalimat ini. Ketika kebenaran disampaikan Bapak Ibu, dua hal bisa diresponi oleh dua orang yang berbeda. Orang bijak menerima kebenaran dan menghidupinya. Tapi orang bodoh dan orang bebal akan menolak dan tersinggung. Bukankah para imam dan ahli Taurat mereka tersinggung ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus mengajar dengan otoritas, ketika Yesus mengajar dengan wibawa Allah? Coba saudara bisa pikirkan betapa orang-orang seperti ini. Nah, mari kita mengerti. Selamat bergabung Ibu Megi Aipasa. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Megi. Nah, hari ini coba saudara lihat kembali apa yang saudara sedang hidupi sekarang. Kemarin dalam program-program lalu saya sampaikan begini. Bukan berapa lama kamu hidup di dunia ini, tapi bagaimana Anda mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang benar. Ada begitu banyak orang yang kehilangan kebenaran. Ada begitu banyak orang kehilangan ketulusan. Ada begitu banyak orang kehilangan hormat. Tapi tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan saudara, bukankah itu sedang menarik Anda untuk melihat agenda Tuhan dengan cara yang berbeda? Selamat bergabung Bapak Ronald, Tuhan memberkati. Nah, coba saudara lihat ini. Saya akan terus berpikir bagaimana mencoba dan dengan hikmat Tuhan, dengan segala yang terbaik Tuhan kasih untuk bisa mengajarkan Bapak Ibu dan mencoba sharing isi hati Tuhan. Nah, saudara bisa lihat sendiri bagaimana dunia sedang kacau di mana-mana. Bagaimana saudara lihat pemerintah lagi korup. Bagaimana saudara lihat orang-orang yang ada di tenaga kesehatan. Mereka berjuang di bagian garis depan. Tapi kita justru menyepelekan yang namanya menjaga kesehatan. Bukankah itu bagian kita untuk menjaga dan mendoakan mereka? Berdoalah untuk orang-orang yang menjaga kota. Saudaraku, selamat bergabung Neneng Effendi. Tuhan memberkati, tetap setia dan jadilah berkat. Nah, coba saudara pikirkan ini baik-baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Satu waktu ada satu perusahaan mengirimkan 2 orang. Orang pertama dikirim,
Begitu sampai di wilayah itu dan dia melihat dari perusahaan sepatu, pabrik sepatu, kirim satu orang pertama dikirim. Dia melihat semua orang bertelanjang kaki. Lalu dikatakan bahwa dia kirim telegram dan berkata bahwa kirim tiket, saya balik. Di sini semua orang tidak membutuhkan sepatu. Tetapi dikirimlah orang yang kedua. Begitu orang kedua sampai dan dia melihat tidak semua orang menggunakan sepatu dan mengenakan sepatu, dia kirim pesan kepada pabriknya, perusahaannya, kirim sepatu sebanyak-banyaknya karena semua orang di sini membutuhkan sepatu. Dari perusahaan yang sama, dari pabrik yang sama, manajemen yang sama, ya, saya kasih tahu, bahkan diterbangkan dengan tiket dan fasilitas yang sama, tapi melihat masalah tidak sama, melihat kebutuhan tidak sama. Yesus dan orang-orang Farisi, Yesus dan imam-imam Taurat melihat kebutuhan tidak sama. Yesus menjawab kebutuhan manusia, sementara para ahli Taurat sifatnya cuma mengkritik dan menghancurkan. Coba saudara lihat kalau hidup model kayak begini kita hidupi. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Kenapa saudaraku? Coba lihat. Begitu orang pertama dikirim. Kirim tiket pulang. Mereka tidak butuh sepatu. Orang kedua sampai. Kirim tiket kirim sepatu sebanyak-banyaknya. Mereka butuh sepatu di sini. Coba saudara bisa bayangin coba. Ini di satu perusahaan tapi cara berpikir berbeda. Nah hari ini saya ingin jadi orang yang nomor 2. Orang yang kedua. Yang begitu datang dan membuat program ini tujuannya cuma satu. Kalau ada yang tidak menggunakan sepatu, saya akan teriak kepada sorga dan berkata, kirim sepatu sebanyak-banyaknya. Kirimlah pesan Tuhan sebanyak-banyaknya. Supaya semua orang bisa menghidupi Tuhan. Selamat bergabung Bapak Yohanes Siahaya. Dan selamat bergabung Bapak Nus Suripati. Dan selamat bergabung untuk Bapak Opa Brampi Tua Meli. Tuhan memberkati. Kirim aku sepatu sebanyak-banyaknya. Sebab orang-orang di sini membutuhkan sepatu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan isi hati Tuhan kapan saja dan di mana saja. Karena itu adalah jubah saya. Saya akan terus menjaga kehidupan saya untuk terus menyenangkan Tuhan. Seberapapun yang saya harus kerjakan hari ini, saya mau menyelesaikannya. Bahkan saudaraku yang diberkati Tuhan, seseorang pernah berkata begini kepada saya, Bapak Pendeta, setiap hari kamu bikin apa? Saya hanya menjawab kepadanya, kamu tahu apa yang ada di hati dan pikiran saya? Saya ingin kamu hidup benar dengan Tuhan. Oh thank you Bapak Pendeta ingat saya. Bukan cuma kamu yang saya ingat. Tapi saya ingat semua orang yang dekat dengan saya. Bahkan yang jauh, bahkan yang menjadi musuh pun saya ingat. Saudara bisa bayangin betapa hidup ini menyenangkan Tuhan. Hidup ini harus menularkan kehidupan yang benar. Selamat bergabung untuk Bapak Ralph Stefanus Lesnusa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan punya cara yang berbeda. Masing-masing kita dilahirkan dengan tujuan, selalu ingat itu. Kenakan dan gunakan fasilitas serta talenta karunia yang Tuhan sudah percayakan bagi Anda. Terus kembangkan itu. Nah saya berharap bagi Bapak Ibu yang baru join belakangan ini, setelah program ini kurang lebih sudah hampir 40 menit berjalan, Bapak Ibu bisa dengar dari awal, tujuannya supaya Bapak Ibu bisa menangkap apa yang menjadi ide penjelasan kita hari ini. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa program ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dapat bisa share ini kepada semua orang-orang yang Bapak Ibu suka sayangi, supaya mereka pun terbangun dan termotivasi untuk menghidupi kebenaran Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali kita harus menghidupi Yesus. Selamat bergabung Ibu Dian dan selamat bergabung untuk Bapak Bob Torion. Tuhan memberkati, tetap semangat, jalanin kehidupan dengan cara-cara yang tidak biasa.
Saudara bisa bayangkan, Yesus melakukan kebenaran, para imam mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Ini lucu banget saudara. Katanya punya hikmat. Makanya saya bilang, ini kita mau menjelang Paskah ini. Menjelang Paskah. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa seri khotbah saya tentang sidik jari. Siapa-siapa yang terlibat di dalam pembunuhan akan Yesus. Di dalamnya, otak dari semua perencanaan ini, selain para imam, ada Pilatus, ada kemudian Herodes di dalam. Semua orang yang ada pada saat itu, mereka terlibat semuanya. Coba saudara bisa bayangin, kalau mereka punya sidik jari di dalam penyaliban itu. Selamat bergabung Ibu Seli Amba. Tuhan memberkati dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita senantiasa. Coba saudara pikir ini baik-baik. Nah, saya mencoba bukan bermaksud untuk menggurui siapapun lewat program ini. Tapi tujuan dan panggilan saya adalah memberikan jubah kebenaran, menghadirkan kebenaran, supaya saudara belajar menukar pakaianmu, belajar mengenakan sepatumu, belajar mengenakan ketopong keselamatanmu, belajar mengenakan yang baik dari Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pikir baik-baik Bapak Ibu, kembali ke pernyataan saya dari awal. Saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda dari dua kelompok orang. Yang pertama, kelompok orang bijak akan merenung dan menghidupi kebenaran yang disampaikan. Mereka hidup dan memperbaiki hidupnya, ya. Lalu orang bodoh, mereka akan tersinggung dan mengabaikannya dan membuangnya. Sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Sulit bukan? Sulit untuk terima keberadaan ketika Anda jatuh cinta kepada wanita yang tidak memiliki kualitas hati Tuhan di dalamnya. Sama dengan Simpson, terpaku dan tergoda dengan Delila. Sama dengan Daud, terpaku dan tergoda karena Batseba. Saudara bisa bayangin itu. Nah, hati-hatilah dengan kehidupan kita. Hai bapak-bapak yang menyaksikan program ini, mari kembali kepada istrimu. Mungkin bapak-bapak yang sedang kata nih punya simpanan lain, kembali kepada istrimu. Dunia semakin jahat. Tuhan Yesus sudah mau datang ini. Jangan kau hidup di dalamnya lagi, tapi kau hiduplah di dalam kebenaran. Nah, menarik untuk kita belajar. Tidak ada yang rumit dan tidak ada yang susah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita terus mengerjakan agenda dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan punya agenda bagi setiap kita? Dia tidak pernah curang. Dia selalu menyatakan suaranya kepada setiap orang yang dia kasihi. Cintailah Tuhanmu. Sayangilah Tuhanmu. Jangan buat dia bersusah hati. Dia mengasihimu. Yesus mencintaimu apa adanya. Anda datang kepada Yesus, Anda cuma butuh berlutut dan berkata, Tuhan, aku minta ampun. Aku menerima Engkau dengan seluruh hatiku. Selamat bergabung untuk Bapak Adeline Pillow. Tuhan memberkati. Terimalah Yesus. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, coba saudara lihat. Mikir baik-baik Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan itu ya dan amin. Ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada generasimu. Bangunlah kebaikan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Hadirkan sorga dalam rumahmu. Bangunlah kehidupan komunitas. Bangunlah kehidupan komunikasi yang sehat antara satu dengan yang lain. Itu penting. Berhenti menyalahkan istrimu, berhenti menyalahkan suamimu, berhenti menyalahkan yang lain, berhenti. Ini waktu untuk kita mengerjakan hal-hal yang baik. Selamat bergabung untuk Ibu Tili Harye. Tuhan memberkati, selamat malam Ibu Tili. Sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita. Teruslah mengerjakan kehidupan Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan,
Kebaikan Tuhan itu karakteristiknya Tuhan, itu ciri khasnya Tuhan. Makanya dia lihat pendosa, dia sayang. Dia lihat wanita yang maaf kata kedapatan berselingkuh. Dia menghadirkan kata-kata kasih di sana. Dia menghadirkan hati Tuhan di sana. Dan kiranya pagi ini di Dover dan malam di Indonesia, kiranya Anda tidur dalam damai sejahtera. Kiranya setiap kita tidur dengan sukacita. Berhenti mengungkit masa lalu. Mulailah berpikir melihat masa depan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebarkan program ini sebanyak-banyaknya kalau Anda rasa ini memberkati Anda. Anda bisa share kepada orang-orang yang kau kasihi. Dan program ini pun ada di YouTube dengan judul Fendi Talk. Nah, Anda bisa mengikutinya dan Anda bisa melihat beberapa khotbah-khotbah saya yang ada di sana. Ini penting. Selamat bergabung Bapak Dilan Ranald. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Nah, coba saudara pikir ini baik-baik. Sebentar lagi saya akan menyelesaikan atau mengakhiri program ini. Sebelum saya mengakhiri program ini, mari kita satu di dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang punya masalah di pikiran, ya, mungkin Bapak Ibu stres, tekanan ekonomi membuat pikiran saudara sedikit kacau begitu. Dan beberapa mungkin dari Anda yang kehilangan orang tua dan sebagainya. Nah, mari taruh tangan di hati saudara. Taruh tangan kananmu di dadamu. Beberapa dari Anda mungkin yang sedang bergumul soal pasangan hidup. Dan oh ya, saya menyapa dulu. Shalom bagi Bapak Gersom Lisa Pali dan Mama kekasihku, Mama Ena. Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan. Ketong beta sampai di Ambon, ketong mesti baku dapa dulu. Aduh, beta paling mengasihi keluarga besar Lisa Pali ini. Terima kasih sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi masa-masa di mana saya membutuhkan apa yang saya harus saya lakukan waktu saya masih middle school, SMP begitu. Terima kasih untuk Ibu Nelce Yani, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk saudara perempuan saya, Ibu Esther Kadang. Sampaikan hormat saya buat suami tercinta. Dan selamat bergabung untuk semua teman-teman yang baru bergabung. Ibu Engka Seva, jadilah kuat, tetap tenang di dalam kekuatan kuasa dan hadirat Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kalau Anda merasa diberkati dengan program ini, dan ini menjadi jawaban bagi kebutuhan saudara, sebarkan, share ini sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Tujuannya apa? Supaya apa yang Anda terima dari program ini, dan kiranya program ini pun bisa memberkati banyak orang yang ada di sekitar Anda. Dan selalu ingat, mari ini waktunya untuk kita saling mendoakan. Ya, sebelum saya mengakhiri pesan Tuhan pagi ini bagi Bapak Ibu semua, saya tutup dengan kalimat saya yang terakhir lagi ini. Dan saya akan selalu ulangi kalimat ini berulang-ulang di program hari ini. Saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Orang yang bijak akan merenung dan menghidupinya. Sementara orang yang bodoh dan bebal akan tersinggung dan mengabaikannya. Sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Jadi jangan hidup di dalam dosa Bapak Ibu. Sebab kita tidak diciptakan untuk menikmati sampah. Kita diciptakan untuk menikmati berkat, kebaikan, kasih setia. Jangan ungkit-ungkit yang sudah lewat. Sekarang mari kita bangun kembali hidup kita dengan cara yang berbeda. Miliki sikap hati yang bijak untuk terima firman Allah, memperbaiki. Kalau ada yang perlu saya perbaiki, perbaiki.
Saudara tahu, setiap hari saya memperbaiki hati saya. Setiap hari saya membunuh keinginan daging saya. Setiap hari saya tidak biarkan keinginan daging saya menguasai saya. Saya tiap hari berdoa. Setiap hari saya baca Alkitab. Saudara tahu, begitu saya melek mata, begitu saya buka mata, begitu saya bangun dari tidur, pertama sekali yang saya pegang Alkitab. Mungkin beberapa dari Anda akan berkata gitu, iya Bapak kan pendeta jadi pegangnya Alkitab. No, sekalipun, karena tidak semua pendeta memegang Alkitab setiap hari. Ketika mereka mau khotbah baru mereka pegang Alkitab, itu yang salah. Setiap hari saya penuhi hidup saya dengan Alkitab. Biarlah Alkitab, biarlah firman Allah, biarlah hikmat Allah terus membanjiri saya, menutupi saya dengan seluruh kedahsyatannya. Ada beberapa orang pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, setiap hari kamu lakukan apa? Yang pertama saya lakukan, pegang Alkitab. Karena saya bukan orang yang kuat di dunia ini. Saya tinggal di Amerika, nah Anda tahu sendiri kalau tinggal di negara maju. Kita tinggal di negara maju, tapi kebanyakan beberapa dari mereka tidak maju-maju dalam soal berbusana. Mereka pakai baju tidak lengkap, nah Anda tahu sendiri. Nah coba saudara bisa bayangin, kita hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kita perlu hidup takut Tuhan. Hidup takut Tuhan. Saya mengajarkan anak-anak saya, baca Alkitab. Gitu, baca Alkitab. Tidak ada kata tidak. Saudara tahu tidak bahwa hari ini saya bisa sampai sedemikian jauh berjalan. Saya setiap hari isi otak saya, isi hati saya dengan firman. Sebelum saudara turun dari ranjang, sebelum saudara pergi ke tempat tidur untuk membaringkan badanmu dan tidur, bisakah saudara buka Alkitab sebentar dan mulai membaca? Tidak perlu banyak, 1 ayat saja 1 hari. Itu menyelamatkan Anda. Seorang ahli kesehatan mengatakan bahwa jika Anda ingin menyelamatkan jantung dan hidupmu, nikmatilah apel 1 hari 1. Nikmatilah apel 1 buah 1 hari. Sama halnya saya mau kasih tahu buat saudara. Jika Anda ingin mencicipi sorga dalam keluarga dan rumah tanggamu, nikmatilah firman Allah 1 ayat 1 hari saja. Itu cukup untuk menetralkan semua bentuk racun yang datang dalam pikiranmu. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Jadilah kuat. Dan jangan lupa, kalau makan enak, jangan lupa Pendeta Fendi Simatau. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri program ini, jadilah kuat, jadilah sehat, diberkati untuk melayani sesama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di keluarga kami seperti di surga. Hadirkan kualitas Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah yang kami kehendaki Bapa di surga. Tuhan, perbaikilah apa yang kami harus perbaiki. Benahilah apa yang perlu kami benahi. Tuhan, lihat hati kami. Apakah kami lurus atau bengkok? Tuhan, lihatlah hidup kami. Apakah kami benar atau tidak? Tuhan, tolong kami. Bantu kami. Roh Kudus, tolong kami. Luputkan kami dari maut. Luputkan kami dari kebodohan ini. Luputkan kami Tuhan. Berikan kami bahu yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Beberapa dari Bapak Ibu mungkin mengalami kekurangan ekonomi. Mungkin saja ada suami atau istri yang di-PHK-kan. Lay off. Tuhan, sembuhkan dan jamah. Pulihkan Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau tidak pernah curang. Tuhan Engkau ya dan amin. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus.
Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus bagi saudara-saudaraku yang lagi persiapan untuk menikah. Tuhan tolong temukan mereka dengan pasangan yang tepat. Tuhan bawa agendamu di dalam mereka. Jangan biarkan Tuhan nafsu menguasai mereka. Izinkanlah kasih karunia damai sejahtera menguasai seluruh kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Jika Tuhan hari ini Engkau mendapati ada yang mengalami pada masalah persendian, aku perkatakan sembuh dalam nama Yesus. Jika Engkau mendapati Tuhan ada yang mengalami masalah pada indera, penglihatan mata dan sebagainya, kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan kepada mereka yang mengalami kurangnya pendengaran, terbuka dalam nama Yesus. Aku perkatakan Tuhan ada kebangkitan besar di setiap hati kami. Tuhan berkati semua orang yang menyaksikan program ini. Dimanapun mereka berada, di belahan dunia manapun mereka berada. Tuhan berkati rumah tangga. Beberapa dari kami Tuhan yang messenger masuk dan mengatakan, Pak Pendeta doakan hambamu, doakan kami, anak-anakku lagi ikut tes untuk penerimaan pegawai, penerimaan sebagai polisi dan tentara. Tuhan tolong intervensi Bapa terjadi. Dan Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih kekuatan sukacita Bapa turun atas setiap kami yang sedang berupaya untuk mengerjakan hidup yang benar di tengah-tengah tantangan zaman ini Tuhan. Roh Kudus, terima kasih untuk kasih setiamu. Buat kami tetap tertawa dengan hari esok. Buat hari ini menjadi hari yang bernilai bagi kami. Terima kasih banyak Bapa untuk pesan Tuhan yang datang bagi kami. Terima kasih bahwa takut akan Tuhan awal pengetahuan. Dan kiranya kami memiliki pengetahuan untuk menahan diri kami, bahkan untuk membackup diri kami, bahkan melindungi diri kami dari penyesatan-penyesatan yang terjadi belakangan ini. Tuhan, hikmat-Mu mengerjakan kami yang baik dan benar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Aku melepaskan berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan turun bagi setiap kami. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang menyaksikan program ini, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah makan minummu. Meja makanmu selalu ada makanan. Air minummu tidak berkurang. Seperti Yesus melakukan di Yohanes pasal 2. Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan kiranya rumah-rumah tangga yang kekurangan anggur, mereka mengisi kembali dan Tuhan mengubahkan menjadi anggur. Tuhan, kiranya kasih sayang yang sudah mulai menipis dari anak-anak kepada orang tua, atau kasih sayang yang mulai menipis dari papa dan mama, kasih sayang yang mulai menipis dari orang tua kepada anak, istri kepada suami, mulai menipis. Tuhan, kembalikan. Yohanes pasal 2 harus terjadi dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan rubah air tawar itu menjadi anggur manis. Tuhan rubah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami untuk kami terus mengerjakan kehendak Allah. Tuhan Yesus, Engkau lihat orang-orang yang ada sekarang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk semua orang-orang yang terlibat dan ada di dalam program ini Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Aku percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak curang. Tuhan berkati setiap makan minum kami dan Tuhan berkati setiap penghasilan kami dan Tuhan berkati setiap yang kami kerjakan. Aku melepaskan berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di hari-hari kemudian. Dan saya senang sekali. Halo Ibu Stevi Tamangka, Tuhan memberkati. Dan Ibu Lince Angki. Dan Ibu Seli Amba. Bagi Bapak Ibu yang
terlewat dari pembicaraan kita pagi ini dan Bapak Ibu bisa mengulangnya dari awal supaya Bapak Ibu tahu apa yang saya sedang diskusikan dan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu-minggu ini. Dan sampai jumpa di program berikut, episode berikut. Tuhan memberkati kita semua dan salam hormat saya buat Bapak Pendeta Filipus Sugiarto. Tetap semangat Bapak Pendeta dimanapun Anda berada. Tetap semangat, Tuhan memberkati dan Tuhan urapi. Selalu ingat, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Ladang-ladang bakalan menguning, engkau siap menuai, dan terimalah berkat Tuhan senantiasa. Ingat baik, selamat tidur bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Selamat menikmati dan selamat bersuka cita. Dan kepada saudara-saudaraku yang ada di wilayah Dover dan Somerswood dan sekitarnya, dan juga di Amerika khususnya, Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat bekerja buat Bapak Ibu semua yang sedang bekerja, maupun yang lagi lembur-lemburnya begitu ya, overtime kalau di sini bilang ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di hari-hari berikut. Nah, seperti permintaan beberapa teman messenger bahwa Bapak Pendeta tolong bahas tentang keluarga, menyangkut keuangan keluarga. Nah, saya pikir saya akan join bersama dengan istri saya nanti kalau dia punya waktu untuk hal itu. Dan kita akan bicara tentang keuangan, bagaimana mengelola keuangan di dalam sebuah rumah tangga. Itu penting sekali karena ada begitu banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak bijak dalam mengelola keuangannya. Dan saya pikir permintaan dari beberapa teman ini saya harus menyanggupinya untuk menjawab kebutuhan yang sedang kita gumuli hari-hari ini ya. Dan selalu ingat, saya begitu bergairah untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian kita dari waktu ke waktu. Sampai jumpa di program berikut. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat bergabung Ibu Reni Tangkuman. Ya, Ibu Reni. Oke, Ibu Reni bisa balik ke awal supaya Ibu Reni bisa ngerti apa yang menjadi pembahasan kita di hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika Bapak Ibu ada teks di bagian di bagian kolom komentar ini. Kalau saya kelewat begitu, saya mohon maaf karena terlalu cepat dan karena saya fokus, jadi kadang bisa kelewat. Jadi saya minta maaf. Nanti mungkin di program-program berikut saya bisa menyapa Bapak Ibu kembali. Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu-minggu depan. Haleluya. Yang jelas 1 minggu pasti saya akan hadir 2 atau 3 kali begitu ya, setiap minggu. Oke, Tuhan memberkati kita dan sukacita Yesus menjadi bagian kita. Shalom.